Program Sarjana Desa Kabupaten Malang 2024 merupakan bentuk kontribusi nyata pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi dalam rangka memberikan akses layanan pendidikan yang berkualitas dan unggul kepada putra-putri terbaik bangsa di wilayah pedesaan Kabupaten Malang, demi terwujudnya pemerataan pendidikan sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pada tanggal 18 November 2024, pemerintah Kabupaten Malang secara resmi melaunching program Sarjana Desa di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Launching Sarjana Desa dihadiri Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Ahmad Riza Patria, PLT Bupati Malang Didik Gatot Subroto, anggota DPR RI Ma'ruf Mubarok, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, jajaran Kepala UPD Kabupaten Malang, Kepala Desa Lurah se-Kabupaten Malang, Ketua Yayasan dan Rektor Universitas Kepanjen, Babinsa dan Babin Kantipmas se-Kabupaten Malang. Launching Sarjana Desa Kabupaten Malang 2024 diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, doa, dan penampilan tari remo. Dengan segala kebesaran dan keagungan-Mu, dengan tidak henti-hentinya kami mengucapkan syukur atas kehadirat-Mu, serta dengan menadahkan tangan untuk memohon kehadirat-Mu. Pada saat ini kami semua hadir dalam acara Grand Launching Program Sarjana Desa. Tiada harapan dan dambaan kami melainkan mengharapkan barokah dan ridho-Mu selalu menyertai kami. Dalam sambutannya, Rektor Universitas Kepanjen berharap program Sarjana Desa yang diinisiasi Universitas Kepanjen ini mampu meningkatkan angka partisipasi dasar di skala nasional. Perguruan tinggi ini masih sangat rendah, di angka 38%, padahal rata-rata
itu 40%. Malaysia tetangga kita itu sudah di angka 45, 48, Vietnam menyusul 49, bahkan Singapura itu sudah 90 lebih, 90% lebih. Artinya apa? Ini kita menyoroti adik-adik kita, generasi bangsa kita, generasi muda. Kalau sekarang familiar generasi Z ya. Rata-rata ini terbukti di level SMA, SMK itu hampir mayoritas itu keinginan kuliahnya rendah. Ini tadi APK-nya masih di 38%. Pasti lulus SMA, SMK, orientasinya bekerja. Kalau tidak begitu dinikahkan sama orang tua. Mantap Bu ya. Nah itu yang menjadi latar belakang kita untuk bisa menginisiasi program sarjana desa. Pasti kan latar belakang kendalanya kenapa tidak ingin melanjutkan kuliah. Yang pertama biasanya faktor ekonomi, biaya kuliah. UKT saat ini tinggi, bahkan PTN pun sekarang sudah rasa swasta, PTS ya. Itu yang ingin kami inisiasi, kami membersamai Bapak Ibu di desa. Harapannya adik-adik kita, generasi penerus kita untuk bisa melanjutkan kuliah. Kami punya inovasi sarjana desa, kuliah sambil bekerja, bahkan biaya kuliah sangat terjangkau. Kemarin kami sudah launching dengan cukup 1 juta rupiah pun sudah bisa kuliah di Universitas Kepanjen. Tepuk tangan untuk kita. Harapannya dari kita ini bisa meneruskan cita-cita masa depannya ya. Kami pernah ke desa Sri Mulyo Dampit, kepala desa ada nih. Sri Mulyo Dampit itu lulusan SMK dari Mutu ya. Dia itu berprestasi di SMK keperawatannya, ikut lomba-lomba nasional bahkan internasional. Tapi lagi-lagi kendala biaya nggak bisa melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian di Pakis itu juga sama. Ada mahasiswa kita yang di D3 keperawatan itu latar belakangnya juga sama. Dia ikut kontes robot dunia. Tapi begitu lulus nggak ada support, nggak ada pendampingan. Ya udah, hanya bekerja di level SMK saja. Lulusan SMK paling ya asisten perawat. Nah ini yang tidak kita inginkan. Harapannya dia punya cita-cita ke jenjang yang lebih tinggi. Itu yang pertama. Yang kedua, nah angka putus sekolah juga tinggi. Kemarin di media Radar Malang hampir 19.000 gitu, Pak Kepala Dinas. Hampir 19.000 dirilis di Radar Malang. Nah ini harapannya bisa kita kawal bersama. Kita dampingi, kita punya program mahasiswa mengabdi, kita terjunkan ke desa-desa. Harapannya bisa mengkawal untuk agar supaya memiliki motivasi untuk melanjutkan kuliah ke jenjang yang lebih tinggi. Ya tentunya namanya pendidikan ini merupakan investasi masa depan. Tidak bisa dirasakan begitu lulus langsung bekerja enak gitu ya. Tidak bisa instan seperti itu. Jadi kita menikmatinya untuk kuliah ini 5 sampai 10 tahun ke depan. Saya pun juga sama. Saya lulusan 2008 sarjana. Nggak tiba-tiba 2008 langsung jadi rektor. Butuh 10 tahun untuk bisa di posisi saat ini. Makanya kami ingin bersama-sama tentunya Universitas Kepanjen ikut berkontribusi dalam rangka menghantarkan adik-adik masa depan kita. Jadi itu yang menjadi latar belakang. Bapak Ibu, Pak Wamen, Pak Bupati, serta para tamu undangan yang berbahagia. Yang kedua, tentunya kami juga ingin berpartisipasi, berkontribusi, mendukung program-program pemerintah. Jadi di ruang transit juga diskusi banyak sama Pak Wamen. Harapannya di Kementerian Desa ini memiliki 12 prioritas. Salah satunya adalah pendidikan. Pendidikan ini harapannya nanti kita bisa berkolaborasi. Kami
Saat sambutan dalam launching program Sarjana Desa 2024, PLT Bupati Malang Didik Gatot Subroto ingin suatu saat lahir sarjana di Kabupaten Malang yang tidak hanya cerdas secara akademis, tapi memiliki kemampuan kepedulian terhadap pengembangan desa dan masyarakat di Kabupaten Malang, sehingga mampu menjadi penggerak pembangunan desa dan membawa perubahan positif bagi desa, serta dapat menciptakan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya di Kabupaten Malang. Survei yang dilakukan oleh beberapa gabungan kementerian, Kabupaten Malang insya Allah disiapkan menjadi support program ketahanan pangan Bapak Presiden Prabowo. Pak Menteri dan tentunya para undangan yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pemerataan pendidikan merupakan salah satu penekanan utama di dalam Undang-Undang Dasar 1945, di mana setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak. Maka dari itu, tema besar yang diusung dalam kegiatan pada hari ini yaitu kontribusi nyata pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perguruan tinggi di dalam rangka memberikan akses layak dan pendidikan yang berkualitas dan unggul kepada putra-putri terbaik bangsa di wilayah pedesaan Kabupaten Malang demi pemerataan pendidikan sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Tadi sudah kita dengarkan secara bersama yang disampaikan oleh Pak Rektor. Artinya hari ini tuntutan dan kebutuhan zaman, pendidikan menjadi sesuatu hal yang penting. Pertumbuhan dan perkembangan dunia tentunya tidak menutup kemungkinan kita akan tergerus kalau kita tidak melakukan persiapan dari dini. Oleh dan karenanya hari ini dihadirkan Pak Kepala Desa, BPD, Ibu Ketua Penggerak PKK, ada Pak Babinsa, Babin Kaptipmas, semuanya. Artinya launching kegiatan yang diselenggarakan oleh Universitas Kepanjen ini sebenarnya berkeinginan mengajak peran serta kita bahwa sebenarnya pendidikan itu penting. Pendidikan itu dibutuhkan karena hanya melalui pendidikan kita bisa merubah semuanya. Oleh dan karenanya grand launching program Sarjana Desa Pak Wamen ini sejalan dengan program yang sudah disampaikan, dicetuskan oleh kami, yaitu satu desa, satu sarjana. Artinya Pak Rektor nanti bisa berkolaborasi dengan Pak Kepala Dinas DPMD di dalam rangka bagaimana dalam jangka pendek apa yang menjadi keinginan Pak Rektor berubahnya Setikes menjadi Universitas Kepanjen. Ada supporting awal, pemerintah daerah akan support tentunya dengan pembiayaan yang nanti berasal dari APBD. Tepuk tangan dong. Maka ini menjadi penting diketahui oleh seluruh yang hadir, mulai BPD, Pak Kepala Desa, kemudian teman-teman Karang Taruna, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK. Siapa yang kita berikan ruang di sana adalah pemuda-pemudi yang berprestasi. Pemuda-pemudi yang berprestasi tentunya ada tanda garis bawah, tanda petik. Siapa? Berprestasi tetapi secara ekonomi masih belum diberikan kesempatan, khususnya mereka bisa mendapatkan ruang masuk di perguruan tinggi. Maka pemerintah daerah supporting melalui program itu. Insya Allah ini sudah masuk pada RAPBD ya, 2025. Tentunya karena ini baru akan bisa terrealisasi pada tahun 2026. Namun wujud ini harus dilakukan, harus disiapkan oleh siapa? Oleh sivitas perguruan tinggi, dikomunikasikan dengan DPMD, komunikasi dengan Pak Camat, siapa-siapa yang nanti bisa masuk ke sana. Namun ini menjadi tanda tanya yang harus mendapatkan perhatian protek khusus dari Pak Rektor. Apa? Sudah siapkah Universitas Kepanjen menerima
mahasiswa yang nanti disupport oleh pemerintah daerah. Maka pesanan kami senyampang sambil berproses hari ini ke dalam, bagaimana Universitas Kepanjen mulai memperbaiki ke dalamnya, sehingga secara kualitas dipersiapkan, sehingga pada saat nanti mahasiswa-mahasiswi barunya di luar jurusan kesehatan gitu ya, sudah siap dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Universitas Kepanjen. Amin ya Rabbal. Itu yang pertama. Yang kedua, kepentingan besarnya apa? Kepentingan besarnya hari ini hadir Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri. Besar harapan kami bagaimana ke depan anggaran yang namanya dana desa dalam setiap tahunnya, prioritas penggunaannya ini diatur melalui kementerian. Maka ini menjadi penting apabila pemerintah desa diberikan kewenangan untuk supporting secara khusus kepada kepala desanya, kepada perangkat desanya, supporting terkait pembiayaan, mohon dapatnya ada revisi gitu ya. Pertama di Undang-Undang Desa, yang kedua ada prioritas-prioritas yang nanti setiap tahun ada cantolan yang bisa dititipkan di sana, dengan harapan bagaimana pemerintah desa, tentunya pemerintah desa di sana ada BPD, ada kepala desa, pada saat memutuskan anggarannya untuk kepentingan pendidikan bagi perangkat-perangkat desa yang berprestasi, ada cantolan hukum sehingga beliau-beliau tidak ragu lagi di dalam menetapkan gitu ya, support dukungan terhadap perangkatnya di saat harus diberikan kesempatan untuk masuk pada jenjang perguruan tinggi. Kalau itu bisa kita lakukan, insya Allah semuanya akan menjadi bagus. Di mana tugasnya Pak Babinsa dan Pak Babin Kaptipmas menjadi penting. Pak Babinmas, Pak Babin Kaptipmas menjadi speaker mic, mendorong bagaimana pendidikan tinggi itu menjadi penting, menjadi prasyarat yang harus dilakukan oleh setiap insan, utamanya keluarga-keluarga yang mampu dan yang tidak mampu. Pemerintah sudah memberikan ruang itu melalui Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Kuliah, dan semuanya itu harusnya tepat sasaran. Titip kepada bapak-bapak Babinsa, bapak-bapak Babin Kaptipmas, Kartu Pintar mahasiswa ini harus tepat sasaran, sehingga bagaimana target pembangunan manusia secara besar, secara nasional bisa terselesaikan bila mana ada kontrol secara bersama-sama. Ini tadi saya juga sampaikan kepada Pak Rektor. Pak Rektor, harusnya Universitas Kepanjen ini membuat jurusan yang ada hubungannya dengan ketahanan negara, ilmu pertahanan. Kenapa? Di saat bapak-bapak Babinsa, bapak-bapak Babin Kaptipmas masuk di sana untuk mengikuti CAPA, maka ilmu yang didapatkan sudah linier, sarjana yang didapatkan sudah pas, nah sehingga pada saat masuk di sana tidak mengalami kesulitan. Begitu Pak Kasdim. Kalau itu bisa dilakukan, saya yakin 390 desa kelurahan yang ada di Malang, termasuk di Batu dan kota, insya Allah nanti tidak sulit-sulit, semuanya lari ke Universitas Kepanjen. Ini menjadi penting, saya titip kepada Pak Rektor, Pak Yayasan, ke depan dipersiapkan. Pak Wamen kondur ke Jakarta, izin pulang ke Jakarta, nanti sambil mempersiapkan tahun depan. Nah ini mesti harus permennya harus dirubah, bla 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 bla. Nah 2026 nanti senyampang dengan program yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten, didukung dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kita bersinergi bagaimana membangun sumber daya manusia secara keseluruhan.
Masih dalam launching program Sarjana Desa Kabupaten Malang tahun 2024, Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria dalam sambutannya menjabarkan 12 rencana aksi Bangun Desa Bangun Indonesia. Ahmad Riza Patria berterima kasih kepada pemerintah Kabupaten Malang dan Universitas Kepanjen yang menjadi pelopor program Sarjana Desa. Kita bersama bahwa tahapan Indonesia Emas tahun 2045 periode 2025-2029 merupakan momentum untuk memperkuat fondasi transformasi pembangunan nasional, khususnya pembangunan bidang desa dan perdesaan serta daerah tertinggal. Sejalan dengan hal itu, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mendukung visi Presiden Bapak Prabowo Subianto, yaitu Asta Cita yang ke-6, membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Beranjak dari visi tersebut, kita yakin bahwa pembangunan desa dan perdesaan, daerah tertinggal dan transmigrasi on the track menuju kemandirian berkelanjutan melalui upaya pembangunan pedesaan dan wilayah yang berdaya saing, mandiri, berimbang, berketahanan, dan berkelanjutan. Kondisi saat ini yang dihadapi desa dan daerah tertinggal adalah sebagai berikut. Pertama, jumlah desa sebanyak 75.265. 90% pemerintahan yang strategis langsung berhubungan dengan mereka. Jumlah penduduk dengan KTP desa itu 202 juta jiwa atau 73% penduduk desa, sehingga sangat strategis untuk ditangani. Seluruh desa yang mendapatkan dana desa sepanjang instrumen pemerintah pemerataan sepanjang 2015 sampai 2024 totalnya sudah hampir 610 triliun. Dari dana desa itu sejak digelontorkan tahun 2015 sampai tahun ini totalnya sudah 610 triliun. Kementerian Desa PDTT berwenang menetapkan prioritas atau fokus penggunaan dana desa. Tersedia 34.000 pendamping desa yang bertugas ke seluruh desa. Masih ada 10.460 desa tertinggal dan desa sangat tertinggal, kurang lebih 14%. Masih terdapat 36 kabupaten tertinggal. Baru 6.000 BUMDesa mengelola wisata desa, padahal ada 27.000 lebih desa yang memiliki potensi wisata. Masih ada 3.246 desa tidak berlistrik, jadi mati lampu terus. 9,9 juta keluarga tidak terakses listrik. Bahkan listrik di desa terpencil ada yang hanya beroperasi di bawah 24 jam per hari. Masih ada 22.544 desa yang sulit mengakses sinyal internet. Inilah Bapak Ibu kondisi desa kita di seluruh Indonesia yang sama-sama harus kita ketahui, kita data, kita inventarisir, dan tentu kita kembangkan, kita majukan bersama ke depan. Bapak Rektor dan para undangan yang berbahagia, dalam menjabarkan asta cita yang ke-6, yaitu membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal telah menyusun 12 rencana aksi program prioritas pembangunan desa. Tertinggal yaitu 1. BUMDesa pendukung ketahanan pangan dan makan gizi gratis. BUMDesa dapat berperan langsung dalam budidaya atau mengkonsolidasi petani, pekebun, dan nelayan dengan melibatkan pendamping desa. BUMDesa mendapat peranan dominan dalam program makan dan gizi gratis di Badan Gizi Nasional. Sebagai pengelola lumbung pangan desa, Desa Mandiri Pangan sebagai unit layanan makanan bergizi pemasok bahan pangan.
Jadi Bapak Ibu, ini penting sekali kami sampaikan. Salah satu program penting Bapak Prabowo adalah makan gizi gratis. Jadi untuk siapa? Untuk ibu hamil, anak balita, anak sekolah, sampai dengan SLTA, tentu termasuk santri. Jumlahnya tidak kurang dari 80 juta orang. Anggarannya tidak kurang dari 480 triliun. Dan alhamdulillah anggaran 2025 yang diketok pada era Pak Jokowi menyetujui sudah dianggarkan 71 triliun untuk tahun 2025. Jadi nanti mulai Januari akan dimulai program ini. Ini program yang luar biasa. Di banyak negara, tidak kurang dari 78 negara ini sudah melakukannya berpuluh-puluh tahun. Indonesia akan mulai di era Pak Prabowo. Kenapa makan gizi gratis ini penting? Jadi karena kalau ingin membangun bangsa itu harus membangun sumber daya manusia. Salah satu membangun sumber daya manusia itu adalah kesehatan, nutrisi yang baik. Makan gizi gratis ini untuk memastikan bahwa anak-anak kita nanti tidak ada lagi yang stunting, tidak ada lagi yang kekurangan gizi, sehingga otaknya semakin baik, pencernaannya semakin baik, mencernanya juga cara berpikir, mengingat, menghafal, belajar, dan lain semakin baik. Jadi kita bisa berdaya saing dengan bangsa-bangsa di dunia. Nah, jadi nanti yang sehat, yang pintar nggak cuma orang-orang kaya, tapi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat desa, karena mendapatkan gizi yang baik. Nanti BUMDes itu sebagai unit layanan makan bergizi gratis, sebagai pemasok bahan pangan. Jadi nanti para kepala desa harus menginventarisir potensi desa, apakah padi, apakah sayuran, apakah ada perkebunan, ada ternak, ikan, budidaya ikan, dan lain sebagainya. Yang semuanya nanti setiap desa harus mampu menjadi pemasok kebutuhan makan gizi gratis. Jadi uangnya akan beredar di bawah. Dan Prof. Dadang, Kepala Badan Gizi Nasional, sudah memastikan hampir semua produk kebutuhan daripada makan gizi akan diambil dari desa, tidak impor. Mungkin sementara daging sapi masih impor karena belum semua, tapi ke depan nanti setiap desa harus mempersiapkan sehingga sapi juga tidak perlu impor ke depan. Semuanya harus dari Indonesia, semuanya harus dari desa, sehingga petani, nelayan, masyarakat desa akan sejahtera, akan makmur, sibuk menanam, membudidaya, beternak, dan sebagainya, sibuk bekerja, sibuk membangun desa. Poin kedua adalah mendorong desa ekspor. Nanti setiap desa juga diminta produk unggulannya harus berskala ekspor yang dikelola dan diorganisasi oleh BUMDes. Apakah komunitas pertanian, kerajinan, atau industri kecil. Ekspor dapat dilakukan oleh BUMDes sebagai entitas langsung pelaku ekspor.
Program Sarjana Desa secara resmi di-launching yang ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Ahmad Riza Patria yang didampingi oleh PLT Bupati Malang, Rektor Universitas Kepanjen, anggota DPR RI, dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang. Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal juga menerima cindera mata. Desa yang ditandai dengan pemukulan gong. 3, 2, 1. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kami hadir memenuhi undangan dari Rektor Universitas Kepanjen, dan saya atas nama Kementerian Desa, Pak Menteri, ucapkan terima kasih Kampus Universitas Kepanjen itu membuka meluncurkan program Sarjana Desa, sebagaimana diamanahkan oleh Bapak Presiden. Dalam rangka percepatan pembangunan, perlu ada percepatan pembangunan di seluruh desa di Indonesia. Jadi dalam rangka membangun Indonesia harus membangun desa. Membangun desa harus dimulai dari mempersiapkan sumber daya masyarakat desa. Dan hadirnya kampus Kepanjen ini sangat baik untuk dapat membantu memastikan di Kabupaten Malang ini dihadirkan nanti sarjana-sarjana desa, sarjana-sarjana penggerak desa. Yang kedua, juga kami dari Kementerian Desa nanti juga ingin memastikan seluruh aparat desa, mulai dari kepala desa, pendamping desa, memiliki kualifikasi, kapasitas, kompetensi yang lebih baik lagi, sehingga percepatan pembangunan desa akan dapat direalisasikan. Yang ketiga juga kami minta setiap kepala desa, perangkat desa memastikan mengidentifikasi produk-produk unggulan di setiap desa. Desa harus siap memastikan sumber daya alamnya, tanah yang subur dimanfaatkan untuk dapat menyuplai kebutuhan makan gizi gratis di setiap desa, bahkan ke kota. Dari masyarakat pangan desa dan kota ini insya Allah nanti akan berkurang, karena program makan gizi gratis Pak Prabowo itu adanya di desa, sumber pangan desa. Insya Allah nanti produk-produk untuk menyuplai kebutuhan makan gizi tidak perlu impor, karena masyarakat desa dengan sumber daya alamnya, tanah yang subur, akan menghadirkan semua kebutuhan makan gizi gratis. Akan sibuk nanti seluruh masyarakat berlomba-lomba menghadirkan semua produk yang dibutuhkan. Tadi saya minta setiap kabupaten harus mampu memenuhi kebutuhan pangannya, kebutuhan makan gizi gratis. Nanti kemudian semakin baik lagi, setiap kecamatan harus mampu memenuhi kebutuhannya tanpa harus membeli dari kecamatan lain. Ke depan lagi semakin maju, setiap desa harus mampu memenuhi kebutuhan makan gizi gratis tanpa harus mengambil, membeli atau bertukar dari desa lainnya. Nah, kalau sudah seperti ini, Indonesia akan menjadi negara yang luar biasa, negara yang maju. Desa menjadi andalan, desa menjadi Indonesia. Karena dengan desa yang hebat, desa yang maju, Indonesia akan maju. Khusus di Kabupaten Malang, potensi apa yang mungkin di Malang banyak sekali potensi-potensi.
Pak Bupati nanti akan menjelaskan semua produk ada. Insya Allah Kabupaten Malang tidak perlu lagi memenuhi kebutuhannya ngambil dari kabupaten lainnya. Nanti kecamatan juga demikian, bahkan sampai desa. Pak Bupati nanti tanggung jawab bersama Pak Rektor, masih SDM-nya, mendata, menginventarisasi semua produk desa sehingga dapat. Ya tadi terkait desa, Pak Presiden menyampaikan kepada saya waktu saya dipanggil agar dipastikan tidak boleh ada lagi kasus-kasus korupsi terkait dana desa. Jadi kami segera menyusun berbagai regulasi dan memberikan bimbingan, melakukan digitalisasi supaya semua dana desa yang masuk ke desa dapat digunakan sebaik-baiknya. Kami rapat dengan Pak Mendagri juga sedang menyusun aplikasi. Kabupaten sudah selesai, kita masuk sekarang ke desa sehingga nanti semua anggaran akan transparan, dapat dilihat oleh seluruh masyarakat Indonesia. Di setiap desa itu dapatnya berapa, untuk apa, sudah habis berapa, tersisa berapa, dan apa hasilnya. Jadi uang yang masuk itu yang sudah 610 triliun itu selama 2014 sampai dengan 2024 itu harus ketahuan peruntukannya apa, manfaatnya apa, gunanya apa, sisanya apa. Ke depan lebih lagi, setiap tahun kurang lebih 71 triliun dari desa yang masuk ke seluruh desa ini harus dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya. Ya tentu BUMDes yang ada harus bangkit, harus dibenahi manajemennya, disiapkan SDM-nya, dan ada kerjaan baru yang luar biasa, harus mampu menyuplai kebutuhan makan gizi gratis. Sampaikan Pak Wamen, artinya Kabupaten Malang punya semuanya. Target utama bagaimana BUMDes industri budaya. Tidak ada serupiah pun yang tidak memberikan manfaat. Maka itu menjadi penting yang tentunya pemerintah daerah harus tegak lurus dengan apa yang hari ini menjadi keputusan pemerintah pusat, tentunya di bawah kewenangan Kementerian Desa. Nah itu yang pertama. Yang kedua, menyambung yang diaturkan oleh Pak Menteri, seluruh sumber daya alam di Kabupaten Malang ada dalam rangka pemenuhan kebutuhan ketahanan pangan, utamanya makan gratis. Insya Allah kita punya pertanian yang cukup luas, peternakan yang cukup banyak, kemudian laut kita penghasil ikan yang cukup luar biasa, buah-buahan ada semua di Kabupaten Malang. Kalau ini bisa kita mulai mapping, kemudian nanti DPMD mulai menggerakkan bersama-sama dengan dinas terkait, insya Allah pemenuhan kebutuhan yang melalui BUMDes. Nah, BUMDes diberikan kesempatan di dalam rangka untuk menjalankan program kepangan gratis. Nah, program ketahanan pangan dan pangan gratis ini pada saat seluruhnya bisa disupport oleh pemerintah pusat, maka ada sebagian uang yang sebenarnya tersisa, begitu Pak Menteri, di keluarga. Maka dari situlah keluarga bisa melakukan penghematan di dalam rangka untuk meningkatkan kebutuhan. Bisa dipergunakan untuk kebutuhan yang lainnya, bisa disimpan. Nah, terakhir targetnya untuk mendukung proses pendidikan. Pak, terkait dengan makan bergizi, regulasi teknis yang masih ditunggu oleh daerah ini dari pemerintah ini apa? Satu diantaranya hari ini terkait dengan secara teknis, ya, juklak-juklisnya. Tentunya mesti nanti kita menunggu dari pemerintah pusat bekerjasama dengan Kemendes dan dengan Kementerian Pertahanan. Insya Allah ini semuanya sudah disiapin. Dapur-dapur pangan melalui Pak Dandim sudah disiapin, tinggal nanti proses pendistribusiannya. Seperti diaturkan Pak Menteri, insya Allah karena ada keterlibatan BUMDes, nanti koordinatornya itu insya Allah akan diserahkan pada Pak Dandim, didukung dengan dari Badan Gizi, pelaksana suppliernya dari Badan Usaha Milik Desa. Maka tidak ada lagi nanti problematika secara geografis yang jauh-jauh karena sudah didekatkan dengan calon penerima manfaat. Begitu Pak. Kalau untuk saudara desa yang ditargetkan pemerintah kabupaten, untuk saudara desa ini untuk yang kalau targetkan? Untuk Kabupaten Malang kita tidak kurang antara hampir 400.000. Ya, mulai dari anak-anak sampai lansia termasuk ibu mil itu akan mendapatkan support makan gratis 380-an ribu. Maka ini kan jumlah yang cukup besar. Sarjana desa ini menjadi bagian dalam rangka supporting atas dinamisasinya pembangunan dengan harapan apa pada saat sarjana desa ini ada,
kemudian didukung dengan program-program pemerintah pusat yang akan dilaksanakan. Nah, kita berharap nanti jangan lagi teman-teman yang hari ini sudah menjadi sarjana keluar ke kota. Ada potensi-potensi yang perlu digarap di dalam rangka membangun desa dan menciptakan desanya menjadi desa mandiri. Insya Allah Kabupaten Malang support untuk itu. Sejalan dengan programnya Kabupaten juga, satu desa satu sarjana tadi. Usai launching program Sarjana Desa, pihak Universitas Kepanjen menggelar bimbingan teknis program Sarjana Desa dan pembentukan Koordinator Mitra, Koordinator Program Sarjana Desa, dan Pelaksana Program yang dipandu oleh Dr. Mubarok. Memberikan akses layanan pendidikan tinggi yang berkualitas dan unggul, dan tentu memberikan fasilitas kepada masyarakat di pedesaan di Kabupaten Malang agar difasilitasi program pendidikan atau program perkuliahan. Tentu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang sama-sama kita saksikan, tadi pagi alhamdulillah Pak Wakil Menteri telah membuka acara ini dan memberikan pemaparan yang sangat luar biasa mengenai program Sarjana Desa. Tentu ini merupakan afirmasi kerjasama antara Kemendes, Kemendagri, dan Kemendikbud Republik Indonesia. Tentu program ini dengan sasaran Bapak Ibu di lingkungan perangkat dan aparat pemerintahan desa yang insya Allah nantinya akan terlibat menjadi bagian dari suksesan pelaksanaan dari program Sarjana Desa Berprestasi. Komitmen peningkatan SDM di wilayah pedesaan ini sebagai wujud nyata Kementerian Desa PDT yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kemendikbud untuk mengembangkan program afirmasi pendidikan melalui para perangkat desa. Sebagai bentuk implementasi dan afirmasi pendidikan tinggi melalui perangkat desa dan tokoh masyarakat, perguruan tinggi mencanangkan konsep koordinator mitra sarjana desa berprestasi, yaitu memberikan akses layanan pendidikan tinggi yang seluas-luasnya kepada masyarakat di wilayah pedesaan melalui para perangkat desa. Yang nantinya Bapak Ibu sebagai perangkat desa setelah ditunjuk sebagai koordinator, nantinya dapat memfasilitasi masyarakat untuk mendapatkan akses layanan pendidikan tinggi, yaitu melalui program kuliah Sarjana Desa yang didesain dengan kurikulum khusus berorientasi pada pembangunan desa, sehingga memungkinkan peserta program ini dapat secara langsung mempraktekkan ilmu yang diperolehnya dalam proses pembangunan desa. Yang artinya setelah nanti lulus dari program pendidikan dapat diimplementasikan di tempat pemerintahan desa masing-masing, yaitu dengan metode perkuliahan blended learning, yaitu menggabungkan metode perkuliahan secara asinkronus, secara online, memungkinkan peserta dapat mengikuti perkuliahan dengan lebih mudah, efektif, dan lebih efisien, ya. Kapanpun dan dimanapun. Jadi perkuliahannya tidak lagi
terganggu karena bentrok dengan jam kerja ya, atau kesibukan aktivitas kerja. Jadi dilaksanakan dengan efisien, efektif, kapanpun dan dimanapun. Di mana program kuliah Sarjana Desa ini salah satu kontribusi dari pemerintah dan perguruan tinggi dalam pencapaian target SDGs yang pada akhirnya bermuara pada pencapaian SDGs nasional. Dengan hadirnya program Sarjana Desa di Kabupaten Malang diharapkan dapat melahirkan sarjana-sarjana penggerak pembangunan desa, sarjana desa yang inovatif, kreatif, dan memiliki kualifikasi dan kapasitas dalam mendukung dinamisasi pembangunan desa menjadi desa mandiri. Universitas Kepanjen harapannya kita bisa meningkatkan APK ya, nasional, angka partisipasi kasa kita masih rendah 38%-an ya. Di negara maju kan 40% rata-ratanya. Nah harapannya lulus SMA SMK ini partisipasinya aktif untuk bisa melanjutkan kuliah. Makanya kita berinovasi, beradaptasi dan berkolaborasi khususnya melalui Kementerian Desa dengan pemerintah daerah. Harapannya kita bisa meningkatkan SDM di desa. Jadi seperti yang disampaikan sama Pak Wamen tadi, membangun Indonesia dari desa. Harapannya lulus SMA SMK ini partisipasi melanjutkan kuliahnya tinggi, entah itu dengan kuliah sambil bekerja maupun dari sisi pembiayaan. Kita pun punya inovasi, cukup 1 juta rupiah aja sudah bisa kuliah di kampus Universitas Kepanjen.